Allahumma salli wa sallim ala وعلى آل سيدنا محمد. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أهل الإسلام لا ندينا وجميع الكون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر
خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwafillah, pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Rabbul Alamin dan semesta alam. Salawat dan salam kita sampaikan kembali kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat pengikutnya ila akhir zaman. Ikhwah fillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tema tentang upaya kita, bagaimana cara-cara kita meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur bahwasannya kita semua dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim. Ya. Ini kita patut bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan 4 tipe. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Majalis Saniyah, ya, sarahnya Arba'in Nawawi, bahwasannya an-nasu ala arba'i aksamin. Manusia itu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, qaumun khalaqahumullahu li khidmatihi wa li jannatihi. Sekelompok manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkhidmah. Tahu berkhidmah ya? Berkhidmah itu adalah mengabdi, beribadah kepada Allah, ta'abbud. Kemudian wali jannatihi, dan Allah sediakan surga atas diri mereka. Nah, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah daripada golongan al-anbiya wal auliya, was-solihun was-sodihun. Para nabi-nabi Allah, para kekasih-kekasih Allah, orang-orang siddiq dan orang-orang solih. Kemudian yang kedua adalah qaumun khalaqahumullahu la li khidmatihi wa la li jannatihi. Sekelompok manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan untuk berkhidmah kepadanya dan juga bukan surga tempat kembalinya. Manusia ini, ya, tapi diciptakan oleh Allah bukan untuk ibadah. Ya, mereka hidup sesukanya, mereka hidup
mencari sesuatu yang itu pada akhirnya bukan bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah mereka? Mereka itu adalah al-kuffar alladzi matu ala kufrihim. Orang-orang kafir yang hidup dan matinya itu atas kekafirannya. Ya, menutup diri ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah qaumun khalaqahumullahu la li khidmatihi wa li jannatihi. Ya. Sekelompok kaum yang diciptakan oleh Allah bukan untuk berkhidmah kepadanya, tetapi surga tempat kembalinya. Nah, orang-orang seperti ini tuh enak kayaknya. Ya lebih enak yang awal, tetapi beruntung bagi orang-orang yang seperti ini. Yang golongan nomor 3 ini. Ya, kenapa? Karena semasa hidupnya berbakti, ibadah, sholat, puasa, apalagi tidak. Ya. Tetapi endingnya, akhirnya, ya, akhir episode kehidupannya, orang ini masuk surga. Loh, emangnya adakah Pak Ustaz? Ada. Di antara mereka dicontohkan oleh mu'alif Majalisus Saniyah ini, pengarang kitab Majalisus Saniyah ini adalah Sakharatu Fir'aun. Tukang sihirnya Raja Fir'aun. Bagaimana semasa hidupnya? Kalau kita melihat sejarah ya kehidupan mereka, ya bahwasannya khidmahnya bukan kepada Allah, khidmahnya kepada Raja Fir'aun. Ya setia sekali, ya setia sekali. Tetapi di akhir episode kehidupannya, ya ketika melihat mukjizat Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah. Ya, bukakan pintu hidayah ya sehingga tukang sihirnya Raja Fir'aun ini ya beriman kepada Allah dan menjadi penyebab disiksanya dan menjadi sebab meninggalnya mereka semua. Ya. Setelah itu mereka meninggal semua. Disiksa sampai meninggal. Ya, meninggal dalam keadaan iman. Nah, jadi orang-orang seperti ini, subhanallah, ya, dapat hidayah, dapat petunjuk di akhir episode kehidupannya. Dan yang keempat adalah qaumun khalaqahumullahu li khidmatihi la li jannatihi. Ya, sekelompok manusia, ya, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu khidmah. Ibadahnya luar biasa, ya, luar biasa. Tetapi endingnya, akhir kehidupannya bukan surga tempat kembalinya. Ya. Siapa contohnya? Dikatakan di situ adalah seorang tokoh, seorang ulama besar di masa itu. Ya, hidupnya 200 tahun. Ya. 200 tahun lebih, ya. Ibadahnya luar biasa, punya pengaruh yang begitu hebat. Ya. Punya pengaruh yang begitu hebat. Bahkan pengikutnya, muridnya itu lebih daripada 60.000, Mas. Ya, bikaromatihi, karena keramatnya mereka itu bahkan sampai bisa terbang. Ya. Karomahnya sesok ini. Tetapi apa endingnya? Endingnya meninggal dunia di tiang pesakitan. Ya, bukan di kursi pesakitan, tapi di tiang pesakitan. Ya, ulama besar. Ya, ini dalam kehidupan manusia. Itulah 4 orang, 4 golongan manusia yang diciptakan oleh Allah berdasarkan takdir mereka sendiri. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang muslim, manusia yang Islam. Ini loh, ya. Baik pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di bulan suci Ramadan ini, kita semua sebagai umat Islam tentunya bersyukur karena kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah. Belum tentu di Ramadan yang akan datang kita akan bisa ketemu. Loh, Ustaz, saya kan masih sehat. Iya,
kesehatan kita tidak ada jaminan akan mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Beruntung saat ini kita masih bertemu dengan Ramadan. Berarti Ramadan ini menjadi kesempatan emas untuk kita. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas ibadah. Itulah. Kenapa kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita? Karena kita pulang nanti, ya, ketika kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, butuh bekal, butuh sarana, butuh yang namanya zad, ya. Bekal kita supaya kita sampai di sana itu tidak kebingungan. Perjalanan kita jauh. Fa innas safara ba'id. Perjalanan kehidupan kita jauh, Mas Yan. Ya, kalau kita tidak menyiapkan bekal, ya, mengaji, ya, ibadah dan lain sebagainya, kita nanti di sana kebingungan, nyesel. Ya, nyesel. Lah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hasr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu. Bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah, wal tanzur, dan hendaknya, ya, seseorang itu berfikir, wal tanzur nafsun, dan hendaknya seseorang itu berfikir, ya, ma qaddamat lighad, untuk sesuatu yang akan dihadapi di esok hari. Esok hari maksudnya apa? Ai fi yaumil qiyamah. Maksudnya adalah nanti di hari kiamat. Setelah ini, setelah proses kehidupan kita melalui dunia ini, setelah itu kita ke kubur, setelah kubur kita dibangkitkan, dan di padang mahsyar itulah kita semua akan membawa apa yang kita kerjakan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi, senantiasa meneliti atas apa yang kalian kerjakan. Ya. Pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, apa yang kita lakukan? Ya. Di bulan suci Ramadan ini apa yang mesti kita lakukan? Nah, di antaranya adalah meningkatkan amal ibadah kita. Ya. Ibadah apa? Khususnya yang wajib dulu. Yang wajib dulu. Jangan sampai, ya, kita puasa, gara-gara puasanya kita tidur melulu. Ya. Dengan alasan puasa kita tidur, sampai sholat ketinggalan. Habis sahur, kekenyangan tidur. Ya, kekenyangan tidur, subuhnya malah ketinggalan. Ya, lepas. Ya. Lah kayak begitu bagaimana? Ini yang kurang tepat. Terus ibadah wajibnya dulu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, ya. Kenapa? Karena ibadah wajib di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sebanyak 70 kali, Pak. 70 kali. Lah kalau ibadah sunnah berapa kali, Ustaz? Kalau ibadah sunnah itu pahalanya sama seperti halnya pahala ibadah wajib. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah ini, ya, yang wajib ini, salah satu contohnya adalah puasa di antaranya. Puasa ini ibadah yang begitu luar biasa. Kenapa? Di dalam hadis itu dikatakan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya kullu amal ibni bani Adam, ya, kullu amal ibni Adam, setiap amal, ya, amalnya anak cucu Adam itu yudha'afun, dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan. Ya. Amal apa? Al hasanah, amal kebaikannya bi asrin, ya, 10 kali ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat, Pak. Sampai 700 kali lipat. Oh, banyaknya luar biasa. Tapi apa? Illas saum, kecuali puasa. Loh, puasa loh dikecualikan. Amal sholat kita tercatat semua, dilipat gandakan. Sedekah kita dilipat gandakan.
Tetapi kalau masalah puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa innahu li wa ana ajzi bih. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa, ai saum au siam, ya, itu li, kata Allah, bagiku. Khusus amalan spesial untuk Allah. Ya, wa ana ajzi bihi, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan membalasnya, ya, langsung. Di dalam lanjutan hadis bahwasanya wala khulufu fami, ya, famis shaim, pastilah, ya, pastilah bau mulutnya daripada orang yang berpuasa, bau harumnya, ya, bau harumnya, kalau dikatakan bau harumnya orang yang berpuasa, itu maksudnya bau kebalikannya, ya, itu atyabu indallahi mirrihil misk, ya, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik, ya. Jadi orang yang menahan lapar dan dahaga di bulan puasa itu, ya, bau mulutnya itu lebih, ya, disukai oleh Allah, ya, daripada mirrihil misk, daripada baunya minyak wangi misik. Nah, gitu loh. Ikhwah fillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang bisa memotivasi kita, meningkatkan kualitas ibadah kita apa saja? Selanjutnya diantaranya adalah qiraatil Quran. Nah, qiraatil Quran. Di bulan puasa ini, Masya Allah, kita banyak sekali mendapatkan kelonggaran-kelonggaran waktu, kelonggaran-kelonggaran masa. Di waktu itulah, mungkin menjelang puasa, menjelang sahur, atau ba'da tarawih, ya, itu minimal lah, ya, kita memegang Al-Quran, ya. Kalau bisa, ya, 1 bulan itu berusaha untuk menargetkan khatam 1 juz, ya, satu juz. Kalau kita melihat, ya, membaca sejarah daripada para ulama-ulama terdahulu, beliau-beliau ini luar biasa di dalam hal mengamalkan Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran. Ada di antara mereka itu yang 1 bulan kali, satu kali khatam. Ada yang 1 pekan, ada yang 3 hari, 3 hari khatam. 1 Quran itu 3 hari khatam. Masya Allah, dan ada yang lebih daripada itu. Ini kalau kita melihat, Masya Allah, sejarah-sejarah beliau-beliau, ulama-ulama, itu kita itu belum ada apa-apanya, belum ada apa-apanya. Maka itu sebagai motivasi untuk kita, ya, kalau kita memang nggak bisa seperti beliau-beliau ini, minimal bisa meniru jejak-jejak beliau ini, ya, karena beliau itu panutan, karena beliau itu uswah, teladan, ya, teladan yang patut dan memang, ya, layak untuk ditiru, gitulah. Baik pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan pertama adalah membaca Al-Qur'an. Selanjutnya adalah memperbanyak yang namanya sedekah. Sedekah. Kalau baginda Rasulullah itu sedekahnya itu seperti halnya apa? Tiupan angin. Bus gitu loh maksudnya itu. Yes. Luar biasa. Sedekah. Kemudian selanjutnya adalah salat tarawih, ya, qiyamul lail. Ya, kalau kita melihat qiyamul lail pada masa Nabi itu memang menjadi acuan, ya, dasar bagi orang-orang, bagi generasi-generasi setelahnya, ya, bagi generasi-generasi setelahnya. Masalah bilangan tarawih mau 20 atau 8, ya, tapi yang kita pakai itu adalah 20 rakaat plus 3. Jadi 23 rakaat. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Mekah sana. Ya, di sana tarawih itu juga 23. Nah, kalau di Madinah itu jumlahnya 36. Ya, kita mengikuti, ya,
apa yang dilakukan oleh ulama-ulama sana. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, dan ini dasarnya juga kuat. Lah, ikhwafillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat rawih yang kita lakukan itu juga bernilai pahala, bernilai amalan wajib, sama seperti amalan wajib. Ya, amalan wajib. Nah, ini belajar untuk kita amalkan, ya. Terus supaya bisa semangat di dalam salat tarawih ini kayak apa? Ya kan begitu. Biasanya kalau kita buka kenyangan, ya kan? Kalau buka kenyangan, minumnya kelebihan, akhirnya apa? Pada waktu tarawih ngantuk. Ya toh? Pada tarawih tidur, jadi ngantuk. Berat sekali. Lah, ini caranya kayak apa? Caranya adalah ketika buka puasa itu jangan makan terlalu banyak. Kayak mentang-mentang puasa sehari penuh, ya kan? Sehari penuh akhirnya apa? Masya Allah, seluruh hidangan itu semuanya ada di atas meja, semuanya diembat. Ya. Mulai es tungtung, es podeng, es campur, soto Banjar, soto Lamongan, soto Makassar, ya semuanya dimakan. Baik ya, ini penting bagi kita untuk difahami. Ya, selanjutnya anak-anakku sekalian, sebagai penutup ya pada pertemuan kali ini, kesimpulannya adalah mari di bulan suci Ramadan ini kita berusaha kembali, ya, berusaha kembali untuk meningkatkan ibadah kita, kualitas ibadah kita, ya, dengan harapan apa? Dengan harapan mudah-mudahan amaliyah kita, siam kita, qiraatul Quran kita, qiyamul lail kita ini makbulan indallahi ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nggih. Kita semua bisa istiqomah dalam ibadah. Nggih, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.